Keputusan besar PSSI kembali menjadi sorotan dunia. Media internasional ramai membicarakan salah satu sosok yang baru saja masuk dalam rencana besar Timnas Indonesia. Mulai dari media ASEAN, Asia, hingga media ternama Eropa, seperti Marca dan The Sun, ikut menyoroti Timnas Indonesia. Bahkan jurnalis dunia transfer terpercaya, Fabrizio Romano, telah mengkonfirmasi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia mendatang. Banyak media yang mengulas mengenai kegemilangannya sebagai pemain di tengah lapangan, yang berbanding terbalik dengan track record-nya selama menjadi kepelatihan. Patrick Kluivert, nama yang dulu bersinar di lapangan hijau, kini dihadapkan pada sorotan tajam akibat kasus-kasus kontroversial yang mencuat kembali ke permukaan. Mulai dari kasus pemerkosaan hingga perjudian tak luput dari sorotan. Apakah langkah ini sebuah perjudian besar bagi masa depan Timnas Indonesia atau justru strategi jitu yang hanya bisa dimengerti oleh sang visioner Erick Thohir? Mari kita bedah lebih dalam. Bagaimana dunia melihat keputusan ini dan apa dampaknya bagi sepak bola Indonesia? Rasanya sulit dipercaya perjalanan Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong akan berakhir di sini. Kontrak yang masih tersisa 3 tahun harus berhenti di tengah perkembangan dan harapan Timnas lolos Piala Dunia. Namun, seperti kata pepatah, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Mungkin ini adalah saat yang tepat bagi Shin Tae-yong untuk menutup babak karirnya yang begitu positif bersama Timnas Indonesia. Tetapi tetap saja terasa berat ketika perjalanan itu harus berakhir di tengah jalan. Meskipun begitu, jiwa besar STY terlihat ketika ia justru mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Ia ingin meskipun tanpa dirinya, Timnas Indonesia tetap mampu lolos Piala Dunia. Lalu badai keputusan kontroversial ini terus berlanjut. Pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI tidak hanya membuat publik terkejut, tapi juga membuka babak baru penuh tanda tanya. Belum reda isu pemutusan kontrak, kini PSSI kembali mencuri perhatian dengan nama besar yang digadang-gadang. Akan menggantikan STY, ia adalah Patrick Kluivert. Meskipun belum diumumkan secara resmi, konfirmasi dari jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano menguatkan rumor ini. Dalam unggahannya di media X, Romano menyebut bahwa Patrick Kluivert telah setuju untuk menangani Timnas Indonesia selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Keputusan ini langsung menjadi sorotan media dunia, mulai dari kawasan ASEAN hingga Eropa. Pemberitaan tentang Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert menyebar begitu cepat dan langsung menjadi sorotan. Media Vietnam, seperti The Tao dan Makan Bola dari Malaysia, menyoroti betapa beraninya PSSI menunjuk legenda sepak bola seperti Kluivert. Sementara itu dari Korea Selatan, media Chosun lebih fokus pada pemecatan Shin Tae-yong, termaksud kemarahan putranya yang terang-terangan mengecam keputusan ini. Media Jepang seperti Ultra Soccer dan Yahoo Jepang juga ramai membahas langkah PSSI yang dianggap penuh resiko ini dan siap-siap menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Bahkan media dari Timur Tengah seperti Kura dan Al-Khalij turut mengangkat topik Patrick Kluivert sebagai kandidat pelatih Timnas Indonesia. Namun yang lebih menarik adalah perhatian dari media olahraga ternama Eropa, seperti media olahraga ternama dari Inggris The Sun yang menyoroti mantan bintang pemain Newcastle dan Barcelona, mantan striker yang juga pernah menjadi asisten, Ange Postecoglou, dan Louis van Gaal akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Masih media Inggris Talksport juga memberitakan tentang Patrick Kluivert yang kembali ke dunia kepelatihan mengambil alih Timnas yang memiliki peringkat 127 FIFA. Kemudian ada media olahraga ternama Spanyol AS menyoroti mantan penyerang Barca yang akan mengambil alih kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Mereka juga menyoroti bagaimana pengalaman Patrick Kluivert selama bermain di Ajax, AC Milan, dan Barcelona. Kemudian media olahraga Spanyol paling populer Marca lebih menyoroti tentang tandem antara Van Gaal dan Patrick Kluivert. Dan tak ketinggalan tentunya media Belanda seperti Football Premier dan Insta Football Zone yang menggambarkan kemungkinan Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas dan Van Gaal sebagai dirteknya. Tanya itu perhatian juga datang dari media India seperti Khel Now, Slovenia melalui Nogomania, hingga The Nigerian Voice dari Afrika.
Semua mata tertuju pada langkah berani Indonesia membawa Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru. Di tengah berbagai sorotan media dunia, tampaknya Patrick Kluivert juga memiliki masa kelam selama hidupnya. Meskipun memiliki karir gemilang di lapangan, namun ia juga diwarnai oleh beberapa kontroversi yang mencoreng reputasinya. Di tahun 1995, ia pernah mengalami kecelakaan fatal. Pada usia 19 tahun, Kluivert terlibat dalam kecelakaan mobil tragis di Amsterdam yang menewaskan seorang sutradara teater berusia 56 tahun. Ia mengendarai mobil dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan dan tanpa asuransi. Akibatnya, Kluivert dijatuhi hukuman 240 jam pelayanan masyarakat dan larangan mengemudi selama 18 bulan. 2 tahun berselang, pada tahun 1997, Kluivert bersama 3 pria lainnya diselidiki oleh polisi Belanda atas tuduhan pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 20 tahun. Dan pada tahun 2016, ia diindikasi keterlibatan dalam aktivitas judi ilegal. Kluivert diduga memiliki hutang hingga 1 juta euro kepada sindikat kriminal akibat aktivitas judi ilegal. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang mengkaitkannya dengan pengaturan skor sehingga ia tidak menghadapi dakwaan pidana. Patrick Kluivert, nama yang selalu melekat dengan kejayaan Barcelona dan timnas Belanda. Sebagai striker, ia adalah ikon, legenda sejati. Tapi bagaimana dengan perannya di dunia kepelatihan? Sayangnya, cerita yang sama gemilang belum bisa diulang di kursi pelatih. Pengalaman terbaik Kluivert sebagai pelatih mungkin adalah saat menjadi asisten Louis van Gaal, membawa Belanda meraih posisi ketiga di Piala Dunia FIFA 2014. Sebuah pencapaian besar meskipun ia hanya berada di posisi pendukung. Di luar lapangan, ia sempat menjabat sebagai direktur olahraga PSG, di mana ia mengelola transfer pemain dan menjadi direktur La Masia, akademi terkenal di Barcelona yang melahirkan bakat-bakat besar. Dalam masa jabatannya, terdapat jebolan La Masia yang ternama seperti Pablo Gavi dan Ansu Fati. Namun, sebagai pelatih kepala, CV Kluivert tampak masih belum cukup mentereng. Mari kita lihat rekam jejaknya sebagai pelatih. Saat menangani timnas Curaçao dalam kualifikasi Piala Dunia 2018, zona CONCACAF, perjalanan Kluivert terhenti di ronde kedua setelah kalah dari Kuba. Bahkan di 6 pertandingan terakhirnya bersama Curaçao, ia hanya mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Penampilan yang jauh dari harapan ini bahkan menuai kritik dari warga Curaçao sendiri, menunjukkan bahwa perjalanannya sebagai pelatih kepala masih meninggalkan banyak pertanyaan. Dan kini, rumor bahwa Kluivert akan menjadi pelatih timnas Indonesia mulai ramai diperbincangkan. Situasi ini mengingatkan kita pada tahun 2009 ketika Thailand membuat langkah besar dengan menunjuk legenda Inggris dan Manchester United, Brian Robson, untuk melatih timnas mereka. Robson kala itu diharapkan membawa Thailand lolos ke Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Namun banyak pihak yang ragu dengan Brian Robson ketika itu karena reputasinya sebagai pelatih tidak secemerlang saat ia menjadi seorang pemain. Dan betul saja, dari 6 laga yang dimainkan, Thailand hanya meraih 1 kemenangan, 2 seri, dan 3 kali kalah. Dan parahnya, Brian Robson juga gagal bawa Thailand lolos ke Piala Asia 2011. Apakah Indonesia sedang mengulangi kesalahan yang sama? Kini Indonesia menghadapi skenario serupa, mendatangkan legenda Barcelona dan Belanda, yang reputasinya sebagai pelatih juga belum sepenuhnya meyakinkan, lalu membebankan target besar lolos ke Piala Dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan besar dari Erick Thohir ini sudah tepat? Ataukah ini adalah perjudian yang terlalu berisiko bagi masa depan sepak bola Indonesia?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.